Sejak awal, Pak Rido tuh meyakini bahwa makanan yang sederhana pun bisa menjadi brand besar jika memiliki cita rasa yang kuat, memiliki konsistensi kualitas, kemudian produknya diterima dengan mudah di segala kalangan masyarakat, dan dikelola dengan sungguh-sungguh. Ya, jadi itu modalnya. Bahkan makanan yang sederhana yang dipercaya oleh masyarakat, namun dijaga kualitasnya dan dikembangkan secara konsisten akan besar. Jadi itulah, walaupun sesederhana ayam goreng disajikan dengan sambal, sampai pada tahapan 700 outlet di Indonesia dan 100 outlet di Malaysia saat ini. Halo pemirsa, selamat datang di podcast dari Redaksi Siswa, tempat kita ngobrolin inspiratif tentang brand, leadership, human resource, entrepreneurship, family business, dan aspek bisnis lainnya. Saya Fikri Rahman, redaktur majalah Siswa, part dari Siswa Media Group. Saya akan memandu podcast kali ini yang pada episode kali ini tentang kuliner nasional yang menembus pasar global. Nah, temanya adalah strategi ayam gepuk Pak Gembus menembus pasar global. Pemirsa, slow but sure, panji bisnis ayam gepuk Pak Gembus terus berkibar dan jumlah gerainya makin mekar. Pada tahun 2026 ini, jumlah gerai mereka itu sudah menembus 700 dan 100 diantaranya itu ada di luar negeri. Wih, mereka ekspansi tapi juga tidak lupa menargetkan penambahan gerai di Indonesia. Rencananya, ayam gepuk Pak Gembus ini membidik daerah-daerah di Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi, dan sebagainya. Nah, ini kan menarik nih, bagaimana ayam gepuk Pak Gembus bisa melakukan itu ya. Swa beruntung bisa baku jumpa dengan Ibu Asari Handayani, General Manager Operasional PT Gelora Muda Berjaya, yang mengelola ayam gepuk Pak Gembus. Kehadiran Ibu Asari ini akan membincangkan tentang bagaimana sih ayam gepuk Pak Gembus itu membesarkan bisnisnya. Nah, saya sapa dulu nih, karena saya sudah beruntung bisa baku jumpa ya sama Bu Asari ya. Ya, terima kasih, Vicky. Di kantor PT Gelora Muda Berjaya. Iya, betul. Assalamuikum Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah bergabung di Baku Temu ini. Kita akan membahas tentang gimana sih pengembangan bisnis ayam gepuk Pak Gembus yang darinya sederhana. Sebelumnya silakan ya like, comment, subscribe, dan share. Aku juga bisa save podcast ini untuk ditonton terus senggang. Bu, tadi kan udah seperti tipis-tipis Bu ya, jumlah gerangnya makin banyak Bu ya. Tapi sebelum ke situ, kenapa ya Bu ya? Pendiri dari ayam gepuk Pak Gembus ini punya pede banget tuh bahwa bisnis yang dimulai dari sederhana di tahun 2013 itu bisa gini Bu. Apa yang menjadi dia waktu itu sang founder pede banget? Bisa punya kayak gitu Bu. Oke, terima kasih Vicky. Jadi founder ayam gepuk Pak Gembus ini adalah Bapak Ridho Nurul Adityawan. Ya, jadi beliau memulainya di tahun 2013. Tadi Vicky sudah catat ya. Nah, dari kami melihat dari perjalanan perusahaan ini, ya, kami paham bahwa sejak awal Pak Ridho tuh meyakini bahwa makanan yang sederhana pun bisa menjadi brand besar jika memiliki cita rasa yang kuat, memiliki konsistensi kualitas, kemudian produknya diterima dengan mudah di segala kalangan masyarakat, dan dikelola dengan sungguh-sungguh. Ya, jadi itu modalnya. Nah, ayam gepuk Pak Gembus ini kan tumbuh dari keseharian masyarakat, sangat dekat dengan masyarakat kita gitu ya. Dan sejak awal ada semangat untuk bisa menciptakan peluang, ya, peluang bisnis, lapangan kerja gitu ya. Sehingga kami berpikir bagaimana membangun brand yang bisa bertumbuh dengan atau bersama banyak pihak. Jadi bukan cuma foundernya yang tumbuh, bukan hanya perusahaan pusatnya saja yang tumbuh, tapi semua mitra yang bersama kami begitu ya. Jadi pada tahapan ini kami yakin bahwa brand besar itu tidak harus berangkat dari modal yang besar. Bahkan makanan yang sederhana yang dipercaya oleh masyarakat, namun dijaga kualitasnya dan dikembangkan secara konsisten akan besar. Jadi itulah, walaupun sesederhana ayam goreng disajikan dengan sambal, sampai pada tahapan 700 outlet di Indonesia dan 100 outlet di
Malaysia saat ini, dan sudah ada milestone di tahun 2026 sampai dengan 2031 yang nantinya akan menjadi panduan ayam gepuk Pak Gembus untuk ekspansi di Asia. Begitu Vicky. Ekspansinya makin lovely nih Bu. Yes, of course. Tapi sebelum besar ini kan bukan selalu ya, cenderung perjalanan ekspansi itu ada titik balik ya Bu ya. Yes. Apa titik balik dari ayam gepuk Pak Gembus sehingga bisa besar seperti ini Bu? Mungkin bisa di-share ke pemirsa Bu. Betul. Jadi dari semangat yang di awal tadi ya, bukan soal cuman menyajikan makanan tapi menciptakan peluang, akhirnya perusahaan menganalisa, mengevaluasi. Jadi kekuatan ayam gepuk Pak Gembus ini bukan hanya dari sisi produknya, tetapi potensi dan kemampuannya untuk dikembangkan secara cukup agresif begitu ya, melalui sistem kemitraan. Jadi bayangkan masyarakat percaya dengan produknya. Di satu sisi lain, masyarakat melihat brand ini sebagai potensi peluang usaha. Ya, jadi dua kepercayaan yang paling penting dalam hal bisnis ini akhirnya menjadi pendorong perusahaan untuk bisa menciptakan sistem, begitu ya, yang terstruktur, yang dapat memastikan bahwa konsep bisnis kemitraan ini bisa diterapkan di berbagai wilayah yang berbeda, begitu. Bisa tumbuh dan sejahtera bareng-bareng Bu ya, gitu ya. Betul. Tapi kan bisnis kuliner itu cenderung cita rasa Bu ya, enak dan sebagainya. Nah, bagaimana nih manajemen dari ayam gepuk Pak Gembus bisa memaintain ini sehingga ekspansinya itu bisa beriringan dengan sistem bisnis yang dibangun dan dikembangkan lebih lanjut oleh manajemen. Betul. Kalau kuliner artinya produk enak, makanan enak itu wajib. Ya. Tapi kalau sudah bicara multigerai, keywords keduanya adalah standarisasi, ya. Jadi perusahaan ini membangun sistem yang terstruktur, gitu ya, untuk memastikan standarisasi dari hulu ke hilir, ya, dari bahan baku, ya, di central kitchen, kemudian dari sisi proses pengolahan, resep di dapur-dapur yang ada di gerai kita. Kemudian sampai proses penyajian, pelatihan sumber daya manusia, reporting, evaluasi, itu di setup semuanya, gitu ya. Tujuan cuma satu. Ketika sudah bicara multigerai, artinya yang harus digaranti adalah pengalaman pelanggan, customer experience-nya ini sama, dimanapun gerai tersebut berada di seluruh wilayah Indonesia. Ya, mungkin di luar negeri nanti ada catatan sedikit karena ada perbedaan budaya ya. Nah, jadi itu yang harus dilakukan. Makanan resep is one thing, tapi proses SOP dan sistem yang terstruktur itu yang akan menjadi garansi begitu ya, bahwa walaupun multigerai tapi bisa dijamin bahwa experience pelanggannya sama. Seperti itu. Misalnya pedasnya pedas banget di gerai A, jangan sampai pedas bingit di gerai B Bu ya. Harus besar sama gitu Bu ya. Memang ada istilah beda tangan beda rasa ya. Kita tidak bisa mengelakkan fakta itu, tapi kami mencoba se-close mungkin menutup celah adanya perbedaan yang signifikan ya. Makanya resepinya itu bukan cuma gramasi, tapi sampai alat yang digunakan. Oke. Tadi udah dijabarkan Bu ya tentang standarisasi ya. Ini artinya salah satu key message ya Bu ya dari perusahaan menjaga standar kualitas produk, layanan dan operasional Bu ya. Nah, ketika jumlah gerai terus bertambah, bagaimana perusahaan bisa menjaga ini tetap inline dengan tadi Bu ya, kualitas produk dan layanan dan operasional yang terstandarisasi Bu? Ya, sistemnya sudah dibangun, SOP-nya sudah ditetapkan. Challenge berikutnya adalah bagaimana memastikan 100% gerai comply atau patuh dengan aturan yang telah ditetapkan. Ya, nah karena itu perusahaan kita itu sudah memiliki tim yang lengkap dan kompeten. Jadi di perusahaan di Gelora Muda Berjaya ini, itu kita punya tim dari depan. Garda terdepannya adalah tim sales ya, yang bisa melihat dinamika pasar, perubahan tren masyarakat dalam hal kuliner gitu ya. Itu sudah ada timnya. Nah, di tengah itu kita punya tim yang memang membersamai outlet.
Ya, kita punya tim yang membantu mendampingi dalam proses pemesanan bahan baku, dalam proses operasional di gerai, begitu ya, sampai memandu atau memberikan training dan pengembangan terhadap kru di outlet, pelaporan. Nah, itu ada tim yang membersamai outlet. Nah, di belakangnya itu ada tim quality control yang melakukan monitoring dan inspeksi untuk memastikan yang semua yang dilakukan di gerai itu menghasilkan output yang sama. Ya, di satu sisi kita juga set up tim digital marketing yang membantu mengkomunikasikan campaign, produk dan lainnya. Dan ada tim customer service yang membantu menjembatani antara end customer, mitra maupun pusat. Ya, jadi yang harus dilakukan, yang harus dijaga untuk memastikan konsistensi tadi adalah sistem, SOP, dan tim yang kompeten yang membersamai outlet. Begitu. Sistem SOP semuanya dijaga apik, Bu ya? Ya, betul. Di luar sana konsumen juga punya banyak pilihan, Bu ya? Artinya pilihan menyantap kuliner, Bu ya? Bisnis kuliner itu kan sengit, Bu ya? Nah, aduh, ngos-ngosan gitu ya. Terus perubahan perilaku konsumen juga ada juga, Bu ya. Nah, bagaimana manajemen ayam gepuk Pak Gembus itu bisa menjaga relevansi produknya dan bisa terus bertumbuh ya. Tapi telusurinya kan udah terindikasi dari jumlah gerai, Bu. Itu bisa disampaikan, Bu, cerita, Bu, relevansi produk. Iya, jadi kalau bagi kami sebenarnya relevansi itu bukan melulu soal mengikuti perubahan tren di masyarakat ya, Vicky, karena memang perubahan itu terlalu dinamis gitu ya. Nah, yang paling penting bagi kami adalah memahami perubahan kebutuhan customer ya, sambil beradaptasi tanpa kehilangan identitas ataupun karakter ciri khas ayam gepuk Pak Gembus. Itu ya. Saya tambahkan gitu ya. Jadi identitas ayam gepuk Pak Gembus itu kan pertama dari sisi produknya ya. Sambal Pak Gembus itu ada identitas merek ini. Gitu. Nah, kemudian kedekatan ayam gepuk Pak Gembus di masyarakat dengan harga yang kompetitif dan jaringan yang luas. Kalau di Jakarta, tengok kanan, tengok kiri, ketemu dah itu outletnya Pak Gembus, ya kan? Nah, ini yang kami jaga fondasinya. Namun, tentu tidak hanya bisa dengan kaku mempertahankan hal tersebut. Makanya perusahaan juga melakukan pengembangan dan inovasi. Apa saja yang dilakukan, itu ya, dari inovasi produk, ya, tanpa kehilangan karakternya, tapi tentu ada pengembangan produk. Bisa berupa penambahan add-on yang lagi disukai oleh masyarakat, gitu ya. Kalau ingat Jukut sempat hype beberapa waktu terakhir, itu kami juga tambahkan sebagai produk add-on, tanpa kehilangan identitas ayam gepuk Pak Gembusnya. Kemudian peningkatan pengalaman customer. Gitu ya, kami terus berupaya untuk memastikan walaupun outletnya berbeda, tapi setidaknya standar servisnya sama. Nah, kemudian juga ada ekspansi atau pengembangan konsep outlet. Jadi kalau Vicky tahu, dengan outlet kita yang reguler, kita juga punya yang versi signature-nya itu di Deplu, dan yang versi lebih kekiniannya itu ada di Tebet. Ya, jadi itu adalah inovasi yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi kalau buat kami, inovasi itu bukan berarti harus kehilangan identitas dari brand, tapi bagaimana mencari cara atau celah baru supaya identitas kita tetap align dengan relevan yang update di masyarakat. Nah, itu yang kami lakukan. Kurang lebih, Bu ya, koreksi kalau salah, Bu ya, customer centric dan menjaga tetap identitasnya. Betul. Pak Gembus, Bu ya. Betul sekali. Pemirsa, perbincangan makin sengit ya, Bu Asari, seperti laga Piala Dunia di bulan Juli ini. Sebelum kita lanjutkan, kita break terlebih dahulu karena akan ada yang lewat. Kita akan kembali setelah ada yang lewat ini. Di era di mana teknologi informasi dan komunikasi berkembang pesat, transformasi digital memaksa kita memahami alur informasi yang tersebar cepat melalui jaringan internet. Membaca berita melalui gawai pribadi kini menjadi rutinitas harian bagi banyak orang. Selain memperoleh informasi terbaru, membaca berita juga menambah wawasan dan melindungi kita dari hoax. Menyadari pentingnya informasi yang akurat dan inspiratif, sua.co.id hadir menyajikan kabar bisnis dan ekonomi terkini. Sua.co.id adalah portal bisnis yang menyediakan berbagai informasi terkait pemasaran bisnis, manajemen, CSR, aksi korporasi,
tata kelola perusahaan, profil bisnis pengusaha dan profesional, investasi pribadi, teknologi informasi, wawancara eksklusif dengan CEO, serta data penelitian. Kami tidak hanya menyajikan berita terkini, tetapi juga pembelajaran dari para pebisnis sukses, kisah perusahaan yang menginspirasi, strategi manajemen, pemasaran efektif, penciptaan kesuksesan bisnis, kewirausahaan, pengembangan karir, dan cerita sukses anak muda dalam berbisnis. sua.co.id hadir di berbagai platform. Anda dapat mengunduh aplikasi kami di Google Play Store dan mengikuti kami di media sosial @swa_media_inc seperti Instagram, LinkedIn, X, dan Facebook. Saatnya menginspirasi orang lain dengan kesuksesan bisnis Anda melalui platform kami. Kunjungi sua.co.id dan temukan informasi bisnis yang inspiratif setiap harinya. Baik pemirsa, setelah hydration break, kayak kita main bola, kita kembali lagi, kembali bugar, dan silakan like, komen, subscribe, dan share, dan komentar untuk perbaikan podcast di episode selanjutnya. Bu Asari, tadi udah di-spill ya, ekspansi di Malaysia ya. Kenapa Malaysia yang dipilih, Bu? Ya. Karena teman Besti atau Ikrip gitu atau gimana? Ya, jadi Malaysia kan memang memiliki kedekatan ya dengan Indonesia gitu. Bukan cuma dari sisi teritori, tapi juga dari sisi budaya, karakter customer, dan preferensi masyarakatnya terhadap makanan yang bercita rasa kuat. Jadi yang pedes-pedes, yang strong-strong gitu ya. Nah, hal itu yang menjadikan bahwa Malaysia ini menjadi salah satu pasar yang memiliki potensi tinggi untuk bisa menerima brand kuliner dari Indonesia. Begitu ya. Nah, itu salah satunya. Tapi tentu dalam ekspansi ke Malaysia, banyak hal juga yang harus dipertimbangkan. Ya, adanya perbedaan regulasi, kemudian standar keamanan produk, kemudian budaya layanan, dan lain-lain. Sehingga ayam gepuk Pak Gembus pun lesson learn-nya adalah ketika ekspansi global itu harus dipersiapkan secara menyeluruh. Dari sisi produk kita, kemudian dari sisi rantai pasoknya, kemudian tata kelola dan operasional, SDM, sampai dengan komunikasi kita dengan mitra yang berada di Malaysia. Ada kedekatan kultural dan cita rasa ya Bu, Indonesia Malaysia. Ibu udah tadi bilang sebenarnya baik tantangannya. Apa tantangannya dan bagaimana quick win-nya Bu dalam menghadapi dinamika tersebut ketika ekspansi di luar negeri ya gitu. Ya, thank you Vicky. Jadi tantangan terbesarnya adalah menjaga keseimbangan antara menjaga konsistensi identitas merek dengan adaptasi yang harus dilakukan dengan pasar lokal. Ya, mungkin tadi saya sudah spoiler bahwa ada beberapa perbedaan yang harus dilakukan untuk bisa menyesuaikan dengan regulasi yang diterapkan di Malaysia. Nah, namun tentu dengan komunikasi, dengan kerjasama dengan mitra kita yang di sana, adaptasi yang dilakukan ini bisa memastikan bahwa keinginan kita bahwa masyarakat di Malaysia itu merasakan cita rasa ayam gepuk Pak Gembus yang sama, itu bisa dipenuhi tanpa harus kita kehilangan identitas dari ayam gepuk Pak Gembus sendiri. Gitu. Berarti membangun keutuhan merek dan identitas yang kuat itu dilakukan terus-menerus oleh perusahaan di mata konsumen Bu ya. Bisa disampaikan Bu journey atau lesson learning-nya atau how to-nya gitu Bu kepada pemirsa dalam terkait hal itu. Betul. Jadi kami ingin membangun identitas ayam gepuk Pak Gembus ini kan sebagai brand kuliner yang kuat, gitu ya. Kemudian tidak hanya soal kuliner, tapi juga menciptakan peluang bagi masyarakat, dekat dengan keseharian masyarakat. Nah, yang dilakukan yang pertama yang pasti adalah tadi konsistensi produk, itu 100% tidak ada toleransi. Kemudian selalu fokus pada inovasi yang akan meningkatkan pengalaman pelanggan. Begitu ya. Inovasi-inovasi yang dilakukan itu semuanya harus berujung kepada penguatan merek ayam gepuk Pak Gembus di masyarakat, baik dari sisi visual communication, komunikasi merek, dan lain-lain. Nah, semua ini dijalankan supaya ayam gepuk Pak Gembus ini bisa menjadi brand kuliner yang diterima
oleh seluruh kalangan masyarakat, sehingga ketika pun saat ini kita sudah ekspansi sampai ke Malaysia, masyarakat di Malaysia juga merasakan kekuatan brand ini, walaupun mungkin ada sedikit perbedaan karena budaya dan regulasi di sana. Seperti itu. Baik Bu. Geser ke pengembangan berikutnya kan ekspansi dan sebagainya cenderung membutuhkan sokongan dari teknologi atau digitalisasi ya. Nah, sejauh mana hal ini menyokong operasional, pemasaran dan pengambil keputusan bisnis manajemen dalam hal ini, Bu? Teknologi digital pastinya memiliki peran yang sangat penting buat perusahaan, begitu ya. Contoh dalam hal operasional, ya perusahaan maupun mitra bisa mendapatkan akses yang cepat, data yang valid dengan kemajuan teknologi digital saat ini. Ya, kita bisa melihat tren penjualan, performa gerai, transaksi dengan cepat dan pastinya datanya valid, gitu ya. Nah, dari sisi pemasaran, ya saat ini teknologi digital kan merajai ya, dari metode pesan antar itu kan mengubah komunikasi kita selaku brand, selaku produk dengan end customer yang melakukan pembelian. Begitu juga sosial media, kami bisa mengkomunikasikan identity, campaign dan lain-lainnya dengan bantuan teknologi digital, begitu ya. Nah, dalam hal pengambilan keputusan, tentu perusahaan tidak hanya bisa mengacu kepada 1, 2, 5 outlet. We have 700, ya kan? Tanpa ada teknologi digital, nggak mungkin kita bisa mengkolek data yang valid dengan cepat, begitu ya. Otomatis adanya teknologi digital yang bisa menyediakan data yang kami perlukan dari perspektif yang dibutuhkan, itu akhirnya menjadi dasar untuk perusahaan bisa mengambil keputusan terkait misal performa produk yang kita luncurkan, kemudian persona brand kita di masyarakat, begitu ya, sampai melihat potensi bisnis ke depannya ya. Jadi kalau buat kami teknologi digital adalah supporting system yang paling penting, begitu ya. Tapi tentu ini tidak mereplace human, ya. Jadi tetap membangun kompetensi tim sehingga tim yang kompeten ini mampu mengutilize teknologi digital untuk bisa membantu performance brand secara umum dan mitra secara khusus, gitu Vicky. Itu digunakan di dalam negeri sama di luar negeri, Bu ya? Oh yes. Betul. Nah, ngomong-ngomong tentang luar negeri, Bu, pasti punya cita-cita atau visi jangka panjang ya, sebagai merek kuliner Indonesia yang sudah bersaing dan pengen mencengkeram pasar internasional. Gimana nih, Bu, tentang hal ini? Kami ingin membangun ayam gepuk Pak Gembus sebagai bisnis kuliner yang kuat, berkelanjutan, dan memiliki sistem yang matang dan tata kelola yang solid, begitu, dan sampai akhirnya mampu membawa cita rasa kuliner Indonesia ke pasar internasional. Jadi semua yang dilakukan untuk bisa menjadikan brand ayam gepuk Pak Gembus sampai di tahap tersebut, Vicky. Baik, Bu, terima kasih. Bu Asari, ternyata wasit udah bikin priwit, Bu. Oke. Udah di injury time, udah habis, Bu. Aduh, sayang banget, Bu. Pemirsa, sayang banget waktu kita terbatas karena udah dipriwitin, waktu udah habis. Jadi udah menarik, Bu, ya, kayak laga sepak bola, kita perbincangan ini. Udah final ini. Udah final ya. Aduh, tapi sebelum kita tutup, seperti biasa, Bu, mohon izin Bu Asari memberikan penyampaian di closing statement ini. Oke, terima kasih ya Vicky. Ya, jadi terima kasih atas kesempatan hari ini sehingga kami bisa bercerita sedikit tentang perjalanan ayam gepuk Pak Gembus. Bagi kami, bisnis kuliner bukan hanya soal menyajikan makanan, tetapi juga membangun kepercayaan, membuka lapangan kerja, bertumbuh bersama para mitra, dan tentunya memberikan pengalaman terbaik bagi seluruh customer. Kemudian kami mengucapkan terima kasih begitu ya kepada seluruh masyarakat. Perjalanan ayam gepuk Pak Gembus masih panjang. Kami masih terus belajar, berinovasi, dan melakukan banyak hal untuk bisa meningkatkan kualitas ayam gepuk Pak Gembus sehingga ayam gepuk Pak Gembus tetap bisa menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia dan akhirnya
kami mampu membawa cita rasa kuliner Indonesia ke pasar global yang lebih luas. Jadi terima kasih ke seluruh masyarakat yang percaya pada ayam Pak Gembus, para mitra yang sudah bersama dalam perjalanan Pak Gembus, founder kami, seluruh karyawan dan seluruh partner yang bersama-sama bekerja keras untuk membawa ayam Pak Gembus sampai dengan titik ini. Terima kasih Bu Terima Asari kasih, dan Vicky. insan PT Gelora Muda Berjaya. Yes. Semoga makin jaya terus Bu, Amin. untuk membuat kita makin kesuksesan dengan kuliner Indonesia, khususnya ayam gepuk Pak Gembus. Baik pemirsa, demikian perbincangan kami dengan Bu Asari, semoga memberikan manfaat. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan komentar untuk perbaikan episode dari Redaksi Siswa berikutnya. Sampai jumpa, saya ucapkan terima kasih dan see you. Registrasi sebelum berangkat. Ayo. Pada perayaan tahun ini kita mengusung tema Moving Forward, sebuah tema yang sederhana tetapi sangat relevan dengan perjalanan kita hari ini. Moving Forward bukan hanya tentang bergerak ke depan, tapi tentang keberanian untuk terus melangkah meskipun situasi tidak selalu mudah. Tentang bagaimana kita tetap punya energi, tetap punya semangat, bahkan kalau boleh saya bilang tetap punya aura positif yang membuat kita terus bertahan dan saling menguatkan. Teman-teman semua, jadi sekali lagi kita harus bersyukuri ya, kita pertama bisa melampaui usia 41 tahun. Ini harus kita syukuri betul, sebab teman-teman tentu juga bisa mengetahuinya. Media-media lain juga menghadapi tantangan yang luar biasa. Dan jadi kita sekarang sudah memindahkan satu-satu, ini merupakan tantangan dan anugerah yang luar biasa bagi kita semuanya. Sebab dengan demikian ya kita masih bisa berkumpul di sini, masih bisa bekerja bersama-sama di sini, dan itu harus selalu kita syukuri, dan itu insya Allah bisa terus membuat kita terus semangat bekerja, semangat untuk berkolaborasi sehingga terjadi sinergi yang luar biasa. Ada beberapa pihak juga nih yang turut membantu mensukseskan acara HUT SUA keempat sampai kali ini. Ada Roti Kopi, High Cup, Tuku, McDonald, Lock and Lock, Sambu, KLB Group, Bluebird Group, Image Dynamic, LG, Sharp, Jastindo, ASDP, Banglaya, Kuanto, and Hapenton. Indosat, Volkswagen, Kidzania, Foxon, Ancol, BCA, BNI Sekuritas, Artugo, Medland, Kawanama Group, Bandar Jakarta, Novo United, Sangria, Pizza Hut, Saint Phantom, Cimori, dan juga Telkomsel. Mudah-mudahan dengan ikhtiar-ikhtiar yang terus kita jalankan, kita dapat terus berkolaborasi dengan sejumlah mitra, dan kita juga dapat memberikan yang terbaik kepada para mitra kita.